Pak Prabowo tipologi orang yang tidak bisa diintervensi dan tidak mau diintervensi oleh siapapun. Pada anak buah Pak Prabowo pada saat ini itu harus hati-hati memproduksi narasi. Tapi etis tidak sih menjabat sebagai menteri di kabinet Pak Prabowo, tetapi menyebut Pak Jokowi bos begitu? Kenapa ada kesan bahwa Jokowi lebih dianggap punya potensi menjadi matahari kembar dibandingkan Gibran? Mereka kan tetap pengen jadi menteri. Sehebat-hebatnya pengaruh Pak Jokowi, andai kata pun ada, mereka nggak bisa dipecat Pak Jokowi loh. Permisi kendaraan. Aman kan? Dikit Pak, terkait pertemuan dengan Pak Jokowi hari ini Pak. Ya ini silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya, jadi saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, kesehatannya berhasil. Sukses. Selamat datang di Liputan 6 Talk, saudara. Saya Reno Reksa. Kembali mencuat begitu ya narasi tentang matahari kembar di pemerintahan. Berlatar belakang ada peristiwa Menteri di Kabinet Merah Putih yang pada saat itu konteksnya adalah bersilaturahmi ke rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tetapi ada yang tak lazim di situ dengan mengatakan Pak Jokowi ini bos saya. Memang tidak semuanya, tapi beberapa yang mengatakan hal tersebut, diantaranya Menteri KKP, kemudian Menkes dan seterusnya. Nah, terkait dengan hal ini saya coba mau dalami, benarkah matahari kembar itu ada di pemerintahan Prabowo Subianto atau ini hanya sebatas narasi saja? Untuk membahasnya, saudara, sudah hadir di studio SCTV anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Apa kabar, Bang Dhanil? Alhamdulillah, Assalamualaikum Mas Reno. Waalaikumsalam. Sangat nyentrik ini pakaiannya hari ini. Pakai sarung. Karena memang habisnya ada agenda ke DPR ya, betul. Bang Dhanil ya. Oke. Ada raker. Ada raker. Di saluran Zoom juga sudah tersambung kita, Bang Dhanil. Ada Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Mas Yunarto Wijaya yang sudah tersambung. Mas Toto, kita coba. Nah, sudah tampil di wall. Mas Toto, apa kabar Mas Toto? Baik, apa kabar juga Reno, Bang Dhanil? Oke, baik. Toto. Makasih Mas Toto sudah bergabung. Jadi isu kita hari ini, Bang Dhanil, Mas Toto, adalah soal matahari kembar seperti tadi sudah saya prologkan. Jadi mendengar isu ini mencuat lagi, ini bukan yang pertama kali sebetulnya narasi matahari kembar muncul. Mencuat lagi bagaimana teman-teman di Partai Gerindra, geram atau biasa-biasa aja juga sih? Biasa aja, karena kan memang pertama bisa jadi ada terus upaya misalnya mengadu domba begitu ya. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ada juga yang berusaha mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati misalnya. Ada juga yang berusaha mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak SBY. Karena memang kan sejatinya Pak Prabowo selalu berupaya menjaga kedekatan yang sama dan berupaya untuk terus bersilaturahim dan menjaga hubungan dengan presiden-presiden sebelumnya. Karena memang komitmen Presiden Prabowo adalah, saya sering kali menyebutnya istilah akumulatif advantage. Artinya mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang sudah dan pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Baik itu yang pernah dilakukan oleh Ibu Megawati, Pak SBY maupun Pak Jokowi. Sehingga kemudian upaya akumulatif advantage itu upaya belajar dan mempelajari kebijakan etika baik yang pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Itu pasti ada yang tidak suka, ada yang berusaha mengadu domba dan sebagainya. Namun terus terang Pak Prabowo tidak pernah terganggu dengan upaya seperti itu. Pak Prabowo akan fokus bekerja untuk memastikan agenda pembangunan 5 tahun ke depan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke, tidak terganggu dengan narasi itu karena dianggap ini mungkin bisa jadi adalah mencoba mengadu domba. Tapi terganggu tidak dengan kata-kata menteri yang bilang, wah ini bos saya, menunjuk Pak Jokowi. Padahal notabene dia adalah menteri di kabinetnya Pak Prabowo. Bisa jadi itu bentuk penghormatan terhadap Pak Jokowi. Dan kan Pak Prabowo juga sering mengatakan hal-hal seperti itu ya. Nggak mungkin kan misalnya penyebutan ini bos saya itu disuruh oleh orang lain. Itu kan nggak mungkin begitu. Yang jelas yang bisa jadi itu adalah bentuk penghormatan dari beliau-beliau yang datang
ke Pak Jokowi tersebut, dan Pak Prabowo juga sempat dan pernah mengungkapkan hal yang sama, dan Pak Prabowo juga mengungkapkan itu kan nggak disuruh oleh siapa-siapa, itu berangkat juga dari ya sudah penghormatan kepada Pak Jokowi. Yang jelas kalau kemudian ada narasi, ada persepsi di luar, asumsi di luar sana ada matahari kembar, saya ingin sampaikan itu tidak mungkin bisa terjadi karena Pak Prabowo tipologi orang yang tidak bisa diintervensi dan tidak mau diintervensi oleh siapapun. Dan yang selalu diingatkan oleh Pak Prabowo, termasuk kan beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo mengakui ada keteledoran misalnya dalam hal komunikasi. Ada anggota-anggota kabinet diingatkan oleh Pak Prabowo untuk hati-hati berkomunikasi, hati-hati memproduksi narasi. Jangan sampai narasi atau statement yang dikeluarkan itu adalah multitafsir, menciptakan persepsi, apalagi kalau kemudian persepsi itu negatif. Nah, oleh sebab itulah sekali lagi di SCTP ini saya ingatkan kembali kepada seluruh pejabat publik, kepada anak buah Pak Prabowo pada saat ini, itu harus hati-hati memproduksi narasi, sekecil apapun narasi yang akan menciptakan persepsi dan tafsir macam-macam itu ada baiknya dihindari. Dan entah itu satu kata, dua kata, itu betul, banget betul. ya. Yang paling berarti menteri yang kemarin nggak hati-hati. Paling penting itu harus produktif, dan narasi itu bisa produktif, mendorong agenda pemerintahan, mempersatukan, itu yang paling penting. Oke, baik. Mas Toto kok hilang? Tolong dimunculin teman-teman Mas Totonya. Nah, ini dia. Mas Toto, jadi kalau tadi Mas Dhanil bilang tidak terganggu, teman-teman di Gerindra, Pak Prabowo juga tidak terganggu dan seterusnya. Tapi kalau Anda melihat, membaca, mendengarkan begitu, ini bos saya dan seterusnya, ini pemaknaannya seperti apa, Mas Toto? Ini Mas Reno, sebetulnya ini momen yang biasa harusnya ya. Kenapa? Karena pertama ini momen mau lebaran, sehingga silaturahmi dilakukan pada momen lebaran bukan suatu yang menurut saya istimewa. Dan kalau kita lihat sebetulnya apakah hanya Pak Jokowi yang didatangi oleh para menteri Pak Prabowo, tidak juga. Misalnya ada Ibu Sri Mulyani dan Pak BGS datang juga ke Umar Wahidullah misalnya. Tapi memang tidak disebutkan, karena itu pertanyaan. Dan mungkin juga. Baik, ada kendala sinyal nih sama Mas Toto, mungkin dibantu kasih tahu ke Mas Toto cari tempat yang sinyalnya oke nih, Mas Toto, jangan sambil jalan teman-teman ya. Karena kita mau lanjut diskusi, saya tunggu nih perspektif dari Mas Toto sebetulnya. Jadi tadi Mas Dhanil bilang perlu berhati-hati dan seterusnya. Saya tadi sempat bertanya tapi belum terjawab. Artinya menteri yang mengatakan hal itu, Pak Jokowi bos saya itu, menurut Anda tidak berhati-hati atau kurang berhati-hati atau bagaimana? Tadi saya sebutkan itu kan hal yang biasa dalam konteks misalnya kita ya menghormati senior atau menghormati mantan bos gitu. Kemudian kita sebutkan beliau bos saya segala macam, itu hal yang biasa dan lumrah ya. Yang saya maksud harus berhati-hati memproduksi narasi dan statement itu adalah hati-hati menyampaikan statement yang menciptakan multitafsir, apalagi tafsir itu punya kecenderungan negatif. Tapi kalau pernyataan ini bos saya segala macam, tadi saya sebutkan kan itu biasanya hal yang biasa. Saya ketemu mantan bos saya misalnya, saya kan sering beliau ini bos saya, bahkan di pidato saya bilang Bapak A adalah bos saya, beliau mentor saya, beliau yang banyak mengajar saya. Untuk mengatakan itu saya nggak mungkin diajari oleh siapapun, nggak mungkin juga saya untuk mengatakan itu disuruh oleh siapapun. Itu natural saja karena bentuk penghormatan kepada mantan bos saya tersebut. Tapi kalau saya disuruh, itu yang baru konyol menurut saya. Nah, dalam posisi ini kan saya refleksi saya saja gitu loh. Tapi etis tidak sih menjabat sebagai menteri di kabinet Pak Prabowo, tetapi menyebut Pak Jokowi bos begitu? Ya karena kan memang misalnya Pak Trenggono kan beliau juga menteri di eranya Pak Jokowi, kemudian Pak Budi, Menteri Kesehatan, beliau kan juga
menteri di eranya Pak Jokowi. Lumrah saja kalau kemudian bentuk penghormatan mereka-mereka terhadap Pak Jokowi yang pernah menjadi bos beliau-beliau itu, kemudian mereka menyebutkan bos. Itu hal yang biasa saja, Mas Reno. Jadi tidak ada yang luar biasa di situ. Tapi Pak Prabowo sudah merespons tidak? Ada dengar nggak Bang Daniel? Ini Pak Prabowo responsnya gimana? Itu sesuatu hal yang tidak perlu direspon. Itu kan apa namanya, sebenarnya itu kultur kita saja. Mas Reno juga kan misalnya ketika bertemu dengan bos di TV Mas Reno yang sebelumnya kan Mas Reno suka bercanda juga begitu. Beliau bos saya nih gitu kan. Kira-kira itu hal yang biasa menurut saya. Hal yang biasa. Oke, teman-teman, Mas Toto sudah join lagi? Oke, kita coba cek sinyal dulu nih. Mas Toto bisa dengar suara saya nggak di studio? Oh, masih kecil ya sinyalnya ya. Oke, Mas Toto di sini kecil banget nih sinyalnya yang kita tangkap. Halo. Oke. Saya baik-baik saja dari tadi, Mas Reno. Oke, Halo. baik. Oke. Jadi Mas Toto, kalau kita kembali lanjutkan tadi yang perbincangan. Mas Toto bisa dengar suara saya? Saya dari tadi aman, Mas Reno. Oke, sip. Bisa dengar suara saya ya. Oke, silakan dilanjut Bisa. tadi analisis dari Mas Toto tadi. Silakan, sempat terputus tadi. Iya, saya dari awal tadi mengatakan sekali ulang ya, bahwa sebetulnya ini bisa dilihat secara biasa-biasa saja. Kenapa? Karena momennya memang momen Lebaran. Sehingga ketika ada silaturahmi, menurut saya ini peristiwa yang tidak luar biasa. Yang kedua, kalau kita lihat bahkan ada menteri lain yang datang juga ke mantan presiden selain Pak Jokowi. Sebagai contoh, ada Ibu Sri Mulyani, Pak BGS, itu hadir loh ke rumahnya Ibu Megawati. Dan kenapa itu tidak diributkan? Oke. Atau mungkin juga menurut saya ada beberapa menteri yang hadir juga ke rumahnya Pak SBY karena hubungan yang baik ya. Nah, tapi ada poin yang menarik di situ Mas Reno. Kenapa sih kalau datang ke SBY tidak diributkan? Kenapa sih kalau datang ke Ibu Mega terasa biasa-biasa saja? Karena kita harus akui bahwa ada kondisi anomali terkait dengan Pak Jokowi. Apa sih itu? Pak Jokowi ini ketika terjadi pergantian kekuasaan, anaknya tetap menjadi wakil presiden. Di situ kan kemudian orang muncul mengatakan bahwa keberlanjutan ini ternyata bukan hanya dalam konteks deal politik terkait program, tapi dengan menempatkan anaknya mantan presiden menjadi wakil presiden. Dan disitulah orang kemudian kan memiliki sebuah framing bahwa Pak Jokowi seakan-akan masih ada dalam barisan kekuasaan dengan menitipkan anaknya. Itu yang menyebabkan kenapa sih setiap kegiatan Pak Jokowi, kalau terkait dengan misalnya Pak Prabowo atau terkait dengan menteri-menterinya Pak Prabowo, itu seringkali dispekulasikan sebagai kehadiran Pak Jokowi dalam kekuasaan. Disitulah narasi matahari kembar kemudian muncul. Jadi menurut saya kita nggak bisa berpraduga terlalu jauh terhadap apa yang terjadi pada masa Lebaran, tapi kita juga harus menghormati pandangan-pandangan tentang matahari kembar ini karena memang ada situasi anomali yang berbeda. Secara lebih spesifik, Mas Reno, kalau saya pribadi melihat statement khusus dari Mas Trenggono misalnya mengenai ini bos saya dilanjutkan dengan kalimat ini masih bos saya. That's it. Tetap menurut saya secara sistem pemerintahan, secara tata negara, bukan kalimat yang etis untuk diucapkan. Karena biar bagaimanapun itu memiliki bobot tata negara. Anda adalah sekarang pembantu presidennya Prabowo Subianto. Kalimat tadi menurut saya malah masuk dalam kategori multitafsir yang Bang Daniel sebutkan tadi. Paling tidak kalau kita melihat ini dari sisi pakar tata negara, dari para pengamat politik yang melihat ini dalam sebuah sistem, kalimat itu seharusnya tidak layak untuk diucapkan, apalagi dalam kondisi anomali yang saya sebutkan tadi, bahwa bayang-bayang Pak Jokowi memang mungkin di sebagian kalangan akan tetap ada ketika memang deal politik mengenai keberlanjutan ini adalah dengan cara menempatkan Mas Gibran atau anaknya mantan presiden menjadi wakil presiden. Apalagi yang berikutnya adalah Mas Toto, di situ Pak Trenggono mengatakan itu tidak dalam forum yang tertutup begitu, terbuka, di situ awak media, dan pasti paham lah ya, yang namanya media pasti itu akan diberitakan begitu, pasti akan disebarkan ke publik. Anda menduga tidak ini mengatakan Pak Jokowi di bosnya dan masih bosnya itu on purpose? Saya sih melihat sebetulnya niatnya sebenarnya dalam konteks santai ya. Dalam konteks yang mungkin Bung Daniel tadi sebutkan. Kayak orang lagi santai, nih bos gue nih gitu ya. Kalau kita pernah kerja
bareng sama seseorang. Tetapi kan tadi, makanya bahasa saya adalah tidak etis diucapkan dalam konteks pertama memang dia sudah menjadi pembantu presiden yang baru, Pak Prabowo Subianto. Yang kedua, sensitivitas sebagian ya, saya katakan sebagian publik tentang adanya Pak Jokowi yang masih dianggap berpengaruh besar dalam kekuasaan, itu memang harus diakui terasa karena dalam situasi anomali tadi. Dalam deal politik yang menempatkan anaknya menjadi wapres. Jadi harusnya kalau saya sih, jadi Bang Daniel, jadi Pak Prabowo, harusnya saya masukkan ini dalam kategori bahwa ini adalah pernyataan yang juga menimbulkan multitafsir. Kalau nggak menimbulkan multitafsir, Mas Reno nggak akan bikin dialog hari ini dengan tema ini kan. Dan ini bukan pertama kalinya saya ngomong ini. Tadi sebelumnya saya di TV lain gitu bicara ini. Artinya kan memang kalimat itu menimbulkan multitafsir. Walaupun saya harus mengatakan ya karena ada sensitivitas terlebih dahulu yang sudah muncul dikarenakan posisi Pak Jokowi yang memang masih menempatkan anaknya tadi. Terakhir Mas Reno, catatan juga ya Mas Reno ya. Menurut saya jadi menarik nih. Biasanya yang disebut dalam konteks matahari kembar itu bukan dalam konteks mantan presiden. Tapi adalah ketika wakil presiden itu misalnya dianggap punya pengaruh terlalu besar dibandingkan dengan porsi yang sebagaimana mestinya. Ini kan jadi menarik nih. Kenapa ada kesan bahwa Jokowi lebih dianggap punya potensi menjadi matahari kembar dibandingkan Gibran yang sebetulnya adalah seorang wapres yang sebetulnya lebih punya peluang untuk jadi matahari kembar kalau orang mau berspekulasi. Artinya hal-hal seperti ini juga menurut saya tidak baik buat Mas Gibran karena itu seperti mendegradasikan dirinya bahwa dalam konteks kekuasaan orang malah berspekulasi mengenai sosok Pak Prabowo dengan sosok Pak Jokowi bukan Mas Gibran dalam konteks itu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kalau cuma satu orang yang bilang begitu, oke lah bisa dipahami begitu. Tapi ini dua loh yang bilang begitu, ini kayak terkesan. Saya nggak menjustifikasi, terkesan janjian gitu loh. Gimana, Mas Toto? Saya nggak tahu ya teknisnya, Mas Reno. Mungkin saja Pak BGS malah ke bawah Mas Trenggono gitu ya. Dalam arti ke bawah santai juga. Saya sih masih percaya niatannya bukan dalam konteks niatan on purpose bahwa ingin menunjukkan bahwa saya ada dua. Karena kalau kita bicara dari sisi kepentingan pun, mereka kan tetap pengen jadi menteri. Sehebat-hebatnya pengaruh Pak Jokowi, andai kata pun ada, mereka nggak bisa dipecat Pak Jokowi loh. Mau nggak pernah silaturahmi setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang bisa mecat itu hanya Pak Prabowo. Jadi saya sih masih berprasangka baik, tidak ada niatan menduakan Pak Prabowo dengan statement seperti itu. Tetapi alangkah baiknya statement-statement ke depan yang menimbulkan multitafsir itu tidak lagi muncul dari mulut seorang menteri dengan catatan tadi bahwa sensitivitas publik dalam peralihan tongkat estafet dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo dan isu dan keterkaitan dengan isu matahari kembar itu memang lebih besar bobotnya dibandingkan dengan pergantian kepemimpinan zaman dulu SBY ke Jokowi ataupun Mega ke SBY. Oke, Mas Daniel ada ingin menanggapi tadi? Iya, seperti tadi saya sebutkan memang yang sudah menjadi atensi dari presiden itu adalah memastikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran anggota kabinet maupun pejabat publik lainnya untuk berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Jadi statement itu harus produktif. Artinya produktif itu dia bisa mendorong, menjelaskan kinerja yang sedang dikerjakan selama ini, bukan justru jadi statement yang kontraproduktif. Statement yang kontraproduktif itu misalnya tidak empatik, kemudian tidak, itu tadi sensitivitasnya rendah. Sensitivitas rendah itu maksud saya adalah seorang pejabat publik yang ada di kabinet maupun di luar kabinet itu harus paham kondisi kontekstual yang sedang terjadi di publik. Karena satu statement, satu pernyataan itu bisa ditarik istilah anak-anak serang itu cocokologi dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Itulah tadi yang kita sebut sebagai, Mas Yunarto juga menggunakan istilah sensitivitas. Nah, kan Pak Presiden sudah menyampaikan secara terbuka, beliau meminta maaf terkait dengan komunikasi yang buruk dari anggota kabinetnya. Bahkan Pak Prabowo secara gentleman menyebutkan ini adalah salah saya dan saya harus
harus memperbaiki pola-pola komunikasi para anggota kabinet. Nah, oleh sebab itulah harusnya seluruh anggota kabinet, ya, dalam hal ini termasuk saya, kami ikut memperhatikan perintah dan peringatan presiden tersebut, sehingga misalnya hal-hal yang kontraproduktif yang kemudian multitafsir seperti hari ini itu tidak terjadi. Kan saya selalu ingatkan di ruang publik, dalam hal ini di teman-teman media misalnya, bercanda saja itu harus hati-hati. Kenapa? Karena maksudnya sih bercanda, tapi kemudian bisa ditangkap oleh media, oleh publik, apalagi ada sosial media, itu dengan tafsir yang berbeda. Jadi itu yang kemudian tadi kita gunakan istilah sensitif. Jadi kalau ada yang perlu diingatkan, menurut saya kami anggota kabinet misalnya, kemudian pejabat publik, ya sensitivitasnya ini harus diperbaiki, kemudian empatinya juga harus ditingkatkan. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita melihat konteksnya nih, Mas Dhanil, konteksnya silaturahmi, oke, saya nggak akan pakai kata silaturahmi karena yang kita permasalahkan bukan silaturahmi ya, diksi ini bos saya begitu loh, sekalipun bercanda tadi ya Mas Dhanil sama Mas Toto bilang. Konteksnya adalah setelah ada pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Konteks yang kedua adalah ketika Pak Prabowo tidak ada di tanah air. Jadi kayak istilah Jawanya itu kayak delik-delik, sembunyi-sembunyi begitu. Ketemu kemudian bilang begitu tuh kayak, nanti saya juga minta tanggapan dari ke Mas Toto. Tapi ingin tahu dari Mas Dhanil gimana soal ini? Ya itu mungkin kebetulan saja. Jadi ini part of cocokologi berarti? Iya, itu bagian dari cocokologi itu. Jadi ya kan momentum silaturahim itu tentu dicari waktunya ya kan, ketika ketika masa sibuk di Jakarta dan segala macam, mungkin beliau-beliau belum berkesempatan untuk ke Solo dan sebagainya. Jadi sehingga waktu yang dipilih ya pada saat Pak Presiden tidak ada. Jadi kami tidak berpretensi untuk berburuk sangka terkait dengan itu. Yang jelas Pak Prabowo sebenarnya ya mendorong seluruh anggota kabinet untuk rajin-rajin bersilaturahim, rajin-rajin mendengarkan masukan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, baik itu dari Ibu Megawati, baik itu dari Pak SBY, baik itu dari Pak Jokowi, maupun dari para sesepuh-sesepuh negeri yang lainnya, yang mereka itu punya kearifan yang pernah dilakukan di masa-masa yang lalu. Dan kan itu dicontohkan Mas Reno oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo kan rajin silaturahim, rajin mendengar dari tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh sepuh yang tentu punya kearifan-kearifan yang bisa ditularkan kepada kita pada saat ini. Oke, Mas Toto gimana? Jadi terkait dengan yang tadi, konteks yang dua tadi, habis ada pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega, kemudian Pak Prabowo-nya juga lagi keluar negeri gitu, saya membilangnya ini kok kayak sembunyi-sembunyi, kayak delik-delik, ini mumpung Pak Prabowo nggak ada di gue sini gitu. Gimana Mas Toto? Nah, kalau itu sebetulnya malah kita harus mendalami, benar nggak ada menteri-menteri yang misalnya benar-benar ngumpet-ngumpet kalau ketemu ya. Jadi bukan dalam peristiwa kemarin Mas Reno. Kalau peristiwa kemarin itu kan sebetulnya kan ada wartawan di hadapan publik juga, doorstop juga. Jadi kalau konteks apa yang kemudian kemarin muncul menjadi polemik, termasuk pernyataannya Mas Trenggono sama Pak BGS, menurut saya itu bukan bagian dari spekulasi mengenai adanya menteri-menteri yang misalnya masih menganggap Jokowi bos dalam arti yang sungguhnya. Itu enggak menurut saya. Tapi balik lagi Mas Reno, ini konsekuensi dari sebuah deal politik yang anomali yang harus ditanggung oleh pemerintahan Pak Prabowo dan harus ditanggung juga oleh Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Kita belum pernah loh melihat pergantian estafet pemimpinan seperti yang kita alami sekarang. Pak SBY itu tidak menempatkan anaknya Ibu Mega sebagai wapres. Sehingga orang tidak pernah bertanya-tanya Ibu Mega itu matahari kembar atau tidak dalam pemerintahan Pak SBY. Pak Jokowi juga tidak pernah mendapatkan seorang wapres anaknya Pak SBY, sehingga Pak SBY tidak pernah dicurigai menjadi matahari kembar. Sekarang kalau orang mau berprasangka pun misalnya bisa aja bertanya, Mas Gibran ini kan presidennya adalah Prabowo, bosnya sebagai wapres, tapi bapaknya ini yang lebih mungkin sering ketemu itu adalah Pak Jokowi, mantan presiden. Kalau orang mau bertanya misalnya, jangan-jangan Mas Gibran lebih sering ketemu sama mantan presiden ya?
Apakah itu berarti Mas Gibran akan lebih loyal kepada mantan presiden karena kebetulan ada bapaknya? Kan bisa saja Mas Reno hal-hal seperti ini muncul ya. Iya, iya. Dan ini konsekuensi. Makanya saya bilang kalimat sensitivitas ini harusnya itu sangat diperhatikan oleh menteri-menteri sebagai pembantu presiden. Bukan hanya dalam konteks ini loh Mas Reno. Misal, ada seorang menteri Pak Prabowo yang notabene adalah kader partai juga. Kalau dalam kapasitasnya sebagai pembantu presiden, dia nggak boleh tuh ngomong misalnya, bos saya adalah ketum partai. Ya. Itu kan sensitif. Yes. Reno. Beda kalau dia bicaranya dalam acara kepartaian sebagai kader partai. Nah, hal ini yang menurut saya, kalau saya sih jelas sekali, Mas Trenggono harus ditegur dalam konteks masih menunjukkan kalimat masih bos saya, karena akhirnya menimbulkan polemik seperti ini. Apalagi ini adalah lanjutan dari permintaan maaf Pak Prabowo yang tadi Bang Daniel sudah sebutkan. Pak Prabowo mengakui dalam waktu beberapa bulan beliau memimpin ada problem komunikasi yang akhirnya menjadi persepsi negatif di hadapan publik, dan dia berjanji akan diperbaiki. Dan fakta empiris lain loh Mas Reno, sensitivitas kenapa sih terkait dengan posisi Mas Gibran sebagai anak Pak Jokowi yang masih menjadi wapres misalnya saat ini, itu menjadi membuat sensitivitas lebih tinggi karena ada fakta empiris Mas Reno bahwa di Filipina itu terjadi bahwa deal-deal politik yang seperti ini itu tidak berujung dengan baik dan kemudian melahirkan sebuah peristiwa-peristiwa politik yang paling tidak sih saya melihat masyarakat Indonesia nggak pengen Indonesia seperti Filipina, sehingga kemudian nggak ada salahnya juga diingatkan kita jangan sampai ada matahari kembar ya seperti di Filipina, karena kita ingin ada stabilitas politik. Oke. Saya sih melihatnya dilihat saja secara positif sebagai sebuah peringatan karena sayang dengan Pak Prabowo, dengan sayang Pak Jokowi, jangan dilihat sebagai upaya untuk mengadu domba. Oke, terakhir saya ingin ke Bang Daniel. Ya. Menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Toto, mempertanyakan bisa saja nih ya pertanyaan-tanya soal loyalitas atau keseringan bertemu, frekuensi lebih sering sama Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo nih Mas Gibran. Jadi itu sempat terlintas tidak sih dari teman-teman Gerindra? Wah, ada ketakutan begitu atau tidak? Tidak sama sekali. Jadi yang harus dipahami adalah Pak Prabowo pada saat ini presiden, tentu presiden akan memegang kontrol sepenuhnya. Nah, kontrol sepenuhnya itulah yang kemudian tentu menjadi otoritas penuh, artinya semua pemerintahan, semua kewenangan ada di tangan Pak Prabowo dan tidak pernah khawatir misalnya ada loyalitas ganda dan sebagainya. Kalau kemudian kedekatan itu hal yang wajar. Jadi semua menteri punya kedekatan dengan outsider misalnya. Outsider itu bisa dalam hal ini di luar pemerintahan gitu loh. Dengan kan ada juga punya ikatan dengan partai dan sebagainya. Namun dalam tugas-tugas pemerintahan semuanya harus tegak lurus perintah dari presiden. Dan kalau kemudian ditemukan misalnya tidak tegak lurus, kemudian double standar, Double agent double loyalty, segala macam dalam konteks ya, dalam konteks kebijakan pemerintah tentu ya presiden punya hak penuh untuk bisa menganulir para menterinya yang kemudian apabila menterinya itu double loyalty dalam konteks kebijakan pemerintah, dalam konteks kebijakan kenegaraan. Seberapa optimistis teman-teman Gerindra termasuk Bang Daniel di situ di dalamnya bahwa tidak akan pernah terjadi matahari kembar di dalam pemerintahan Pak Prabowo Subianto? Iya, kami punya keyakinan karena Pak Presiden yang kami kenal dan selama ini kami ikuti itu paham betul. Kalau kemudian ada orang-orang yang punya karakteristik double loyalty dalam konteks tugas-tugas pemerintahan, tugas-tugas kenegaraan, itu kemudian pasti dianulir. Jadi jangan coba-coba. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jangan coba-coba dalam konteks loyalty. Karena Pak Prabowo itu dan kami di Partai Gerindra nilai pertama yang ditempatkan itu paling atas itu adalah loyalitas. Loyalitas itu pengali nol, Mas. Kalau loyalitasnya nol, mau nilai yang lainnya 100 itu akan tetap nol. Tetap nol. Jadi itu dia nomor 1 loyalitas. Jadi kalau kemudian kehilangan loyalitas, apalagi loyalitas ganda, ya goodbye pasti presiden akan menganulir.
Oke, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, dan juga Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Terima kasih sudah berdiskusi di kesempatan kali ini. Terima kasih, Bang Daniel. Saya suka Makasih, vibes-nya Mas positif thinking banget nih kita diskusi ya pada hari ini, kecuali saya yang agak-agak bertanya kan wajar Iya, saja iya, lah ya. Mas Toto, makasih ya. Bang Daniel, terima kasih. Makasih. Saudara, kita Makasih, jumpa lagi di sama-sama. episode Liputan 6 Talks lainnya. Jadi confirm tidak ada matahari kembar, optimistis begitu Bang Daniel dan teman-teman di Partai Gerindra. Semoga para menteri, para pembantu Pak Prabowo Subianto bisa lebih berhati-hati berucap ya dalam hal ini di kemudian hari, jangan sampai menimbulkan asumsi negatif di publik. Saya Reno Reksa, salam CTV. Makasih Mas Daniel.